Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ambar Silowati, fasilitator program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Kebumen. Akan berbagi praktik baik pendampingan terhadap Sekolah PSP Angkatan 2 Kabupaten Kebumen. Jumlah sekolah dampingan saya ada 6 sekolah dasar, yaitu SD Negeri 3 Kebulusan, SD Negeri 2 Wonosari, SD Negeri 2 Candiwulan, SD Negeri 2 Kalirancang, SD Negeri Pengaringan, dan SD Alam Lukulo. Pendampingan yang saya lakukan adalah sebagai berikut. 2023. Tahun pertama, bentuk pendampingan tujuannya berupa PMO level sekolah. Kemudian setelah terbentuk, ada rapat koordinasi dalam kepanitiaan itu. Untuk meningkatkan kompetensi, kami mengikutkan pada pelatihan-pelatihan. Ternyata anak ini punya potensi di bahasanya yang bagus, tapi dia ternyata kurang percaya diri, perlu ditemani. Loka Karya. Kunjungan lapangan dan refleksi satuan pendidikan. Sedangkan di tahun kedua, bentuk pendampingan berupa loka karya, sudah melaksanakan kegiatan papan itu, masih ada sedikit yang terlewat, yaitu tenggat waktu. Kemudian untuk kegiatan tindak lanjutnya, kami sudah berikhtiar dan masih berproses untuk merancang penyusunan dokumen. Bersama dengan saya, tentunya tetap ditemani oleh fasilitator yang luar biasa. kunjungan lapangan. Ini berarti dalam hal ini anak perlu diberikan sosialisasi. Ini saya kaitkan dengan komunitas belajar satuan pendidikan. Komunitas belajar sekolah itu dimanfaatkan untuk bersama-sama membuka PMM kaitannya dengan bagaimana pembelajaran literasi. Dan refleksi satuan pendidikan. Pengimbasan itu dilakukan di mana, kemudian siapa saja yang melakukan pengimbasan. Alhamdulillah untuk pengimbasan PBD dan disiplin positif. Akhirnya kami bermusyawarah untuk memperbaiki di D1 kualitas pembelajaran, terutama D1.3. Manfaatkan fitur-fitur di PMM, tapi kami tidak bisa memanage waktunya. Ini yang nanti siswa itu hanya sebagai dampak atau efek dari guru yang cerdas. Insya Allah anaknya akan juga semakin cerdas. Selain kegiatan tersebut, ada kalanya saya melaksanakan pendampingan kepada 6 sekolah dampingan saya secara langsung atau secara luring. Hasil-hasil pendampingan yang saya lakukan dalam implementasi kurikulum merdeka bagi sekolah dampingan saya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sekolah mampu menyusun KOSP secara mandiri dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, guru mampu menyusun perangkat ajar dan asesmen yang berpihak pada murid secara mandiri. Yang ketiga, sebagian besar guru mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan asesmen yang berpihak pada murid. Yang keempat, sekolah mengimplementasikan P5 dengan baik dan benar. Kemudian yang kelima, kepala sekolah mampu menyusun program berbasis data atau PBD dalam bentuk RKJM, RKT, dan juga ARKAS. Dan yang keenam, sekolah melaksanakan digitalisasi sekolah dalam bentuk pemanfaatan PMM, Siplah, Tanya Bos, dan ARKAS. Dan yang ketujuh, semua sekolah dampingan sudah membentuk komunitas belajar dan sudah melaksanakan komunitas belajar
sesuai dengan program masing-masing. Berikut akan saya tampilkan praktik baik implementasi kurikulum merdeka dari salah satu sekolah dampingan saya, yaitu SD Alam Lukulo, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen. Inilah praktik baik implementasi kurikulum merdeka dari SD Alam Lukulo. Selamat menyaksikan. Selamat datang di SD Alam Lukulo. SD Alam Lukulo merupakan sekolah yang mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Banyak kegiatan yang telah kami lakukan. Berikut adalah kegiatan implementasi kurikulum merdeka di SD Alam Lukulo. Perencanaan pembelajaran SD Alam Lukulo mengembangkan pola pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid, kearifan lokal, dan juga optimalisasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Kegiatan perencanaan pembelajaran dimulai dari kegiatan rapat kerja atau raker SD Alam Lukulo untuk penyusunan KOSP yang dihadiri oleh komite sekolah, pengawas dabin, yayasan, wali murid, murid-murid, kepala sekolah, dan juga guru-guru. Kegiatan raker ini berbentuk IHT atau in-house training yang dilaksanakan selama 4 hari, dimulai dari observasi kebutuhan murid melalui penyebaran angket kepada murid dan juga wali murid, wawancara langsung, dan FGD. Memetakan aset atau kekuatan sekolah, meninjau visi misi sekolah, menyusun strategi, dan juga mendesain rencana pembelajaran dari mulai analisis CP, pembuatan TP dan ATP, serta modul ajar. Untuk penyusunan asesmen, sekolah kami juga telah menyusun sendiri dengan bentuk asesmen yang disesuaikan dengan kemampuan murid. Tidak hanya sekedar tes tertulis, namun juga tes lisan, praktik, dan juga proyek yang dapat menilai kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Karena ada panasnya matahari, menguap dinamakan evaporasi. What do you feel? I'm excited. Why? Siswa-siswi SD Alam Lukulo berasal dari berbagai latar belakang wali murid. Hal ini kami pandang sebagai aset atau kekuatan sekolah, di mana keterlibatan mereka sangat berarti bagi pendidikan anak. Sekolah melibatkan wali murid sebagai narasumber dalam kegiatan intrakurikuler dan juga kokurikuler, atau kami sebut mereka sebagai fasilitator tamu dalam program Belajar Bersama Ayah Bunda. Selain bermitra dengan wali murid sebagai narasumber, kami juga berkolaborasi dengan dinas, penggiat, dan juga komunitas setempat sebagai narasumber dalam kegiatan outing kelas. SD Alam Lukulo memiliki komunitas belajar sekolah yang dinamakan Kejar Sal, kelompok belajar SD Alam Lukulo, yang bertujuan untuk menggerakkan Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, dengan optimalisasi guru sebagai narasumber berbagi praktik baik yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan mode luring ataupun daring. Dengan adanya komunitas belajar sekolah, kami saling berkolaborasi untuk terus memperbaiki pembelajaran di kelas. Banyak ide kayak gitu. Kira-kira ada tips nggak sih? Selain itu, kami juga mengembangkan komunitas luar sekolah untuk membantu sekolah lain dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kepala Sekolah SD Alam Lukulo mengajak guru-guru dan juga karyawan untuk membuka rapor pendidikan dan membahas satu persatu hal yang perlu dibenahi.
Melalui data ini, sekolah membuat perencanaan yang berbasis dengan data. Salah satunya adalah rapor pendidikan. Sekolah juga telah melakukan digitalisasi, salah satunya adalah dengan pemanfaatan PNM untuk meningkatkan kompetensi guru-guru. Melalui PNM, guru-guru dapat belajar secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Selain itu, juga dapat berkontribusi dalam platform Merdeka Belajar melalui Bukti Karya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila membentuk murid agar mencapai profil pelajar Pancasila, di mana dalam kegiatannya merupakan rangkaian yang juga dibuat oleh siswa dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan wali murid sebagai narasumber, dengan komunitas dan juga dengan dinas setempat. Sehingga murid-murid dapat belajar secara kontekstual apa yang ada di sekitar mereka. Hari ini teman-teman sudah selesai kelas untuk menjelaskan pada penduduk satu persatu. Setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda dengan gayanya sendiri-sendiri. Untuk itu, guru-guru SD Alam diwajibkan untuk dapat melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, sehingga kebutuhan belajar anak dapat terfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Sri Daryati, Kepala SD Alam Lukulo, Kabupaten Kebumen. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bisa mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Pada kesempatan ini kami mendapatkan bimbingan yang intensif dari fasilitator Sekolah Penggerak, yaitu Ibu Ambar Silawati SPD MPD. Dalam perjalanannya kami bisa melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, terutama pada pembelajaran terdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek, sehingga karakter baik kami mudah-mudahan akan tetap terjaga. Harapan dan cita besar kami adalah hasil dari pendampingan beliau, kami bisa menebarkan kepada sekolah-sekolah lain agar lebih terasa kebermanfaatannya. Jazakillah khairan katsir kepada Ibu Ambar Silawati SPD MPD. Terima kasih banyak atas segala pendampingan dan bimbingan kepada Sekolah Alam Lukulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Lina dari SD Alam Lukulo sebagai guru KP mengajar di kelas 1. Alhamdulillah selama didampingi oleh Bu Ambar ya, beliau fasilitator yang sangat keren menurut saya. Alhamdulillah semakin paham ya apa itu kurikulum Merdeka, semakin mengenal dan bagaimana implementasinya itu di sekolah atau di kelas. Beliau cara mengajarnya atau cara menerangkannya itu sangat berpusat kepada peserta, menuntun kami pelan-pelan, yang belum paham menjadi semakin paham, yang belum tahu jadi tahu gitu. Dan beliau juga selalu memberi kesempatan, memberi ruang kepada kami untuk bertanya, menyampaikan pendapat dan berdiskusi dengan sesama peserta begitu. Jadi semakin paham dan semakin menambah kapasitas dan pengetahuan kami untuk lebih baik dalam menerapkan apa itu kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukna Humairah Sahi. Saya senang sekali bersekolah di SD Alam Lukulo. Fasilitator di sini sangatlah baik dan saya memiliki banyak teman. Cita-cita saya adalah menjadi fasilitator di SD Alam Lukulo. Demikianlah kegiatan yang dilakukan di SD Alam Lukulo dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat
Terima kasih. Demikian praktik baik pendampingan PSP Angkatan 2 yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.